teman-teman. Jadi hari ini kita mau sosialisasi ke anak FAD. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua sudah bersedia menjadi audiens kita. Jadi tujuan kita pada sore hari ini untuk menjelaskan mengenai poster sebagai tugas ospek jurusan, yakni mengenai mengelola waktu dengan baik. Jadi teman-teman semua pasti kan merasakan kan padatnya jadwal kita, apalagi masa-masa ospek untuk kita maba tahun 2024. Jadi semoga penjelasan poster kita pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin bisa langsung saja untuk teman-teman. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izal Farizi. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer tahun 2024. Kami dari kelompok NESJS kelompok 12 dengan NPM 2408 2010094. Baik, langsung. Perkenalkan, nama saya Elvina Nisa dari kelompok SJS dengan NPM 3 digit terakhir 173. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Maulana dari kelompok 12 NJS, NPM 3 digit terakhir 211. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Kusma Rizky Mubarok dari Prodi Sistem Informasi juga Fakultas Ilmu Komputer. Di sini kita berdua akan menjelaskan satu poin, yaitu kenali prioritas Anda. Buat daftar tugas harian, identifikasi tugas yang penting dan mendesak. Jadi ada yang tahu nggak skala prioritas? Ada? Pernah dengar kan? Nah, skala prioritas kan ada kayak empat bagian. Penting, mendesak, tidak penting, mendesak, mendesak, tidak mendesak, penting, dan yang terakhir tidak mendesak dan penting. Jadi untuk membagi beberapa tugas di beberapa tugas harian maupun tugas mingguan, kalian bisa menggunakan skala prioritas tersebut. Bisa dijelaskan mungkin skala prioritas atau contohnya? Misalnya contoh yang pertama itu penting tapi nggak mendesak, itu kayak apa ya? Penting, mendesak mungkin kayak Penting dan mendesak ya, tugas ospek, terus kayak sholat. hari ini mungkin. Ya, terus ada penting. Ada yang harus diselesaikan dari ini, mungkin sholat asar. Sholat asar kan ini mungkin waktunya sudah mepet, mungkin bagi yang belum sholat bisa dilakukan, mungkin gitu. Terus kayak mungkin ya tugas-tugas ospek tadi yang mungkin deadline-nya malam ini bisa diselesaikan di hari ini, lebih didahulukan tugas-tugas yang mendesak. Dan selanjutnya Ada yang penting dan nggak penting dan nggak mendesak, itu kayak main game, terus kayak hiburan lah buat diri sendiri gitu. Terus ada yang nggak penting tapi mendesak. Nggak penting tapi mendesak, itu kayak penting itu mendesak kayak poker. Iya. Jawab telepon juga, mungkin jawab telepon dari seseorang yang tidak dikenal atau anonim, mungkin itu tidak penting tapi bisa dijawab dulu karena itu mendesak. Siapa tahu itu orang lain tapi mungkin tujuannya penting, jadi mendesak. Untuk yang terakhir, mendesak, tidak mendesak tapi penting. Jadi misalnya itu kayak kita mengembangkan hobi atau soft skill. Itu sangat penting, soft skill sangat dibutuhkan di masa kita, apalagi mahasiswa, tapi itu sangat mendesak tapi itu penting untuk kebutuhan kita. Jadi bisa didahulukan yang penting dan mendesak dulu. Oke, langsung ke bagian kedua, yaitu rencanakan harian Anda, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Dwi Prasetya dari jurusan Sistem Informasi.
Perkenalkan, nama saya Alia Darwanti dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di sini kami akan menjelaskan poin kedua, rencanakan hari Anda. Jadi, untuk mengelola waktu, kita bisa merencanakan hari-hari kita. Seperti yang pertama, kita menggunakan kalender atau aplikasi perencanaan. Terus yang kedua, kita juga bisa mengalokasikan waktu itu khusus untuk setiap tugas yang sudah kita laksanakan. Nah, dengan kalian merencanakan hari kalian itu manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, jadwal kalian jadi lebih tertata. Terus yang kedua, kalian jadi tahu apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, kalian juga nggak akan lupa hari besok itu mau ngapain gitu. Terus yang keempat, kalian jadi orang yang disiplin. Udah. Ngomong apa gitu? Baik, terus selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya batasi gangguan. Oke, jadi untuk topik yang ketiga, batasi gangguan. Yang pertama ini ada temukan tempat kerja yang tenang. Di saat kita itu melakukan semacam penugasan ataupun dan lain sebagainya, kita membutuhkan tempat yang lebih rileks dan tenang, tidak seperti di tempat keributan. Contohnya seperti di pasar ataupun di stasiun yang sifatnya hal umum. Jadi untuk tempat kerja yang tenang ini, semisal seperti di rumah ataupun di kafe, tapi tidak semua kafe itu tenang ya. Mungkin ada yang kafe yang ramai dan juga ada yang tidak ramai. Nah, untuk poin kedua itu matikan notifikasi saat bekerja. Misalnya kayak kalau ada hal penting bisa dimatikan notifikasinya dulu. Begitu. Ya, notifikasi, terus misalnya kayak ada alarm atau lain sebagainya, itu bisa dimatikan terlebih dahulu. Apabila seperti kayak membutuhkan lebih fokus lagi, bisa dimatikan dengan mode tenang ya, supaya apabila terdapat panggilan telepon itu tidak sampai masuk gitu. Lanjutin. Nah, itu aja, mungkin dilanjut oleh teman saya di materi yang keempat ya. Udah. Satu megangin. Nah, selanjutnya aku memperkenalkan, nama saya Kansa Manira Madini dengan NPM 019. Perkenalkan, nama saya Khalifah Nur Fadilah dengan NPM 2408 20 10 132. Nah, aku di sini sama rekan saya bakal menjelaskan bagaimana istirahat secara teratur. Nah, kita bisa menggunakan melatih istirahat kita dengan menggunakan teknik Pomodoro. Nah, kakak-kakak tahu nggak teknik Pomodoro itu apa? Nah, jadi aku bakal jelasin teknik Pomodoro itu apa, yaitu teknik manajemen waktu untuk menggunakan interval waktu. Jadi ada 25 menit buat belajar, 5 menit kemudian tuh bisa istirahat. Dan kalian bisa gunakan waktu 5 menit itu dengan istirahat dengan sebaik-baiknya, kayak merefresh otak, terus merefresh pikiran gitu. Terus teknik Pomodoro ini bisa kalian ulangi selama 4 kali, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, dan seterusnya. Nah, teknik itu tuh bisa diulangin selama 4 kali. Nah, setelah 4 kali itu kalian bisa istirahat panjang selama 15 menit sampai 30 menit. Nah, tujuan dari teknik Pomodoro ini untuk meningkatkan fokus serta produktivitas, juga menjaga kesehatan otak agar tidak terus untuk berpikir lama gitu. Jadi bisa istirahat beberapa menit. Sekian dari saya dan rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rena Ramam dari Prodi Sistem Informasi. Nah, perkenalkan, nama saya Melinda Citra Sena Cehningrum dengan NPM 3 digit terakhir 247. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang
menjaga kesehatan dalam mengelola waktu. Mengapa sih menjaga kesehatan itu penting? Karena menjaga kesehatan itu untuk tubuh kita itu juga sangat penting karena untuk menyehatkan metabolisme tubuh lah. Nah, yang pertama ada makan dengan baik. Makan dengan baik itu seperti 4 sehat. Makan 4 sehat dengan 5 sempurna, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein. Nah, makan dengan baik itu juga sehari itu tiga kali atau sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, selanjutnya ada cukup tidur. Cukup tidur itu orang dewasa itu tidur secukupnya itu mulai 7 sampai 9 jam. Baik. Nah, poin yang selanjutnya adalah kita harus juga melakukan aktivitas fisik secara teratur. Kita sebagai manusia juga harus menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga secara teratur. Contohnya di sini misalkan yang laki-laki bisa melakukan olahraga sesuai minat dan hobi masing-masing, seperti futsal, sepak bola, dan juga basket. Yang perempuan bisa melakukan aktivitas seperti gym dan yoga. Kita juga harus olahraga minimal 3-5 kali lah seminggu untuk menjaga kesehatan kita. Tapi juga harus ingat jangan terlalu memporsir olahraga yang terlalu berlebihan karena juga bisa membuat tubuh kita capek. Nah, mungkin itu selanjutnya akan dijelaskan lengkap. Perkenalkan, nama aku Dikta Rifka Fada. Jadi di sini saya akan menerangkan poin terakhir yaitu evaluasi sesuai kegiatan. Jadi tinjauan kembali daftar tugas setiap minggu dan sesuaikan rencana berdasarkan kemajuan dan energi dari masing-masing individu. Jadi teman-teman, waktu adalah sumber daya yang paling berharga, maka dari itu kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Kami dari NSJS, terima kasih sudah mengikuti sosialisasinya. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, cukup sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe.